Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan UTS Cloud Computing saya dengan judul jurnal yaitu eh, Jurnal Inovasi dan Humanoira Volume 001. Di sini judul jurnal yang saya ambil yaitu tinjauan literatur terhadap pemanfaatan cloud computing. Dikarenakan syarat dari UTS Cloud Computing diharuskan untuk mengambil jurnal 5 tahun sebelumnya maksimal dan harus ada nomor ISSN-nya. Jadi saya mengambil jurnal berikut. Jurnal ini ditulis oleh saudara Zaki Nafis Alfarisi dan rekannya yaitu Ines Heidiani dan Ika Sari. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penelitian ini dilatar belakangi semakin banyaknya jumlah jurnal yang membahas tentang cloud computing. Dengan begitu banyaknya sumber informasi yang tersedia, penting untuk melakukan perbandingan yang mendalam terhadap sebagian jurnal. Eh, Apa sih tujuannya le- membahas jurnal ini membahas pemanfaatan cloud computing, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan terkini, tren serta isu-isu krusial dalam bidang komputasi awan atau sering kita sebut cloud computing. Melalui penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan up-to-date tentang landscape cloud computing saat ini, serta implikasinya bagi berbagai sektor industri dan masyarakat. Lalu tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan oleh dua rekan yang sudah eh, meneliti, yaitu satu menemukan tren, hasil yang paling menarik, dan saran-saran yang diberikan para ahli. Yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang cloud computing dan menjadi panduan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut atau menerapkan teknologi ini dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, yaitu memahami perkembangan teknologi ini dan arah kemana teknologi ini akan berkembang di masa depan. Lalu metode penelitian yang digunakan, penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode studi literatur yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya. Pada penelitian ini eh, digunakan 3 jurnal sebagai objek penelitian, yaitu satu jurnal dengan judul Pemanfaatan Cloud Computing dalam Pengembangan Bisnis oleh Anik Andriani. Andriani 2013. Lalu yang kedua, jurnal dengan judul Pemanfaatan Komputasi Awan atau Cloud Computing bagi pembelajaran mahasiswa perguruan tinggi oleh Intan Mutia. Mutia 2016. Lalu yang ketiga yaitu jurnal dengan judul Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing sebagai Media Penyampaian Data, Heri Dika 2019. Dalam proses pemilihan artikel, penelitian tersebut mengutamakan artikel-artikel yang memiliki judul yang mencakup kata kunci yang relevan dan fokus terhadap penelitian yang dilakukan. Lalu teknologi yang digunakan. Cloud computing memanfaatkan teknologi virtualisasi dan pemrosesan terdistribusi untuk menyediakan sumber daya komputasi yang fleksibel, scalable, dan mudah diakses tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Lalu dikarenakan penelitian ini berfokus pada studi literatur antar jurnal, jadi tidak ada teknologi yang digunakan. Namun dengan adanya 3 jurnal yang menjadi objek penelitian, kami akan memberikan manfaat cloud computing yang sudah dituangkan di dalam 3 jurnal objek penelitian tersebut. Eh, Tadi kan ada 3 judul, jadi 3 judul itu membahas tiga tema yang berbeda. Satu, cloud computing pada bidang bisnis. Yang kedua, cloud computing pada bidang e-learning. Yang ketiga, cloud computing sebagai media penyimpanan. Cloud computing pada bidang bisnis, penggunaan cloud dibagi menjadi private cloud, public cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Keuntungan cloud computing dalam bisnis bermacam-macam. Berikut adalah keuntungan. Satu, cloud computing dalam bidang bisnis memiliki keuntungan yaitu biaya rendah. Yang kedua, kapasitas tinggi dikarenakan cloud memberikan tempat penyimpanan data dengan banyak bandwidth. Yang ketiga, fleksibel.
Dikarenakan penggunaan cloud dapat menambah dan menghapus server dan database dengan sangat cepat dan dapat menambah kapasitas di lokasi lain yang diperlukan serta dapat diintegrasikan dengan layanan pihak ketiga. Kesimpulannya, cloud computing pada bidang bisnis yaitu pemeliharaan murah dikarenakan pengguna tidak perlu lagi memikirkan tentang sistem administrasi atau konfigurasinya. Lalu yang kedua, cloud computing pada bidang e-learning. Keuntungan cloud computing pada bidang pendidikan elektronik sebagai berikut. Satu, siswa atau pendidik dapat mengakses dan berbagi materi belajar dengan mudah, kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, siswa dapat melakukan pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Yang ketiga, cloud computing juga mendukung penggunaan multimedia dalam pendidikan seperti video pembelajaran, presentasi, interaktif, atau simulasi. Secara keseluruhan, cloud computing pada bidang learning memiliki manfaat se- seperti menyediakan sarana yang lebih efisien, fleksibel, dan terjangkau bagi institusi pendidikan. Yang ketiga yaitu cloud computing pada bidang media penyimpanan data. Memiliki tiga efisien, tiga, tiga manfaat, yaitu satu, efisiensi dari cloud computing dapat membantu dalam mengimbangi pertumbuhan kebutuhan sumber daya dan biaya pada sumber energi. Yang kedua, cloud computing melepaskan institusi dari manajemen data, memastikan bahwa pengguna selalu memiliki dokumen terbaru dan mengurangi biaya. Serta yang terakhir, cloud computing menawarkan perangkat online dan menyediakan layanan komunikasi yang aman serta kemampuan kolaborasi. Lalu hasil yang didapat dari hasil penelitian. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa cloud computing membawa banyak manfaat bagi berbagai sektor. Dalam dunia bisnis, cloud computing memungkinkan perusahaan untuk berkembang dengan lebih cepat dan efisien berkat skalabilitas, ketersediaan, dan keandalannya. Perusahaan dapat mengelola data dengan baik dan fokus pada inovasi. Di bidang pendidikan, cloud computing mempermudah akses terhadap materi pembelajaran, serta memfasilitasi kolaborasi antar pengajar dan siswa. Selain itu, cloud computing juga menjadi solusi penyimpanan data yang sangat efektif karena menawarkan skalabilitas, keamanan, dan aksesibilitas yang tinggi. Dengan memahami kelebihan cloud computing tersebut, organisasi dapat memaksimalkan potensi teknologi ini untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Saran dan masukan dari saya yaitu penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah jurnal yang dijadikan objek penelitian masih tergolong terbatas, yaitu jumlahnya masih 3. Sehingga hasil penelitian mungkin belum sepenuhnya mewakili keseluruhan gambaran. Kedua, cakupan bidang penelitian perlu diperluas dikarenakan bidang yang dicakup hanya e-learning, media penyimpanan data, dan digunakan sebagai bisnis. Mungkin bisa dikembangkan seperti eh, di bidang kesehatan, hukum, atau IoT dan lain-lain. Dengan menambah cakupan bidang yang diteliti, akan diperoleh hasil yang lebih spesifik dan mendalam. Hal ini akan memungkinkan kita untuk melihat bagaimana cloud computing diterapkan dan memberikan manfaat yang berbeda-beda pada masing-masing bidang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.